Jadi kalau kita punya anak itu, kan kadang-kadang nih Ustadz nih, inget nggak? Mau kemana? Ke masjid? Salam ya, iya kan? Nah, ngenyek itu ya. Salam ya sama iya. Nggak penting tuh. Bercandanya begitu. Kalau menurut saya itu ditutup nanti. Kalau udah ditutup sama Allah hidayahnya, udah selesai. Ngeri loh. Ngeri. Nggak bisa balik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Cinta Quran Center dikunjungi oleh orang-orang soleh. Chef Haryo dan Mas Primus. Masih ingat ya Mas Primus ya? Doakan kedua-duanya istiqomah ya. Amin. Dalam kebaikan, dalam istiqomah. Nah Mas Primus, ini rencana pembangunan Cinta Quran Center. Ini masjid yang sekarang sudah jadi. Ya teman-teman, ini masjidnya. Nah sekarang kita berada di sini di luar. Nanti kita masuk. Ini gedung yang sekarang sedang dibangun. Nanti kita lihat ke belakang. Ini yang tadi kita makan sate. Nanti naik ke belakang. Nah ini bangunan insya Allah akan mencetak 1 juta da'i Quran. Amin. Dari Sabang sampai Merauke. Amin. Masya Allah. Ya, jadi da'i itu diambil dari satu provinsi 10 santri. 10, 33 provinsi, 330 masuk ke sini dicetak, jegret, jadi penghafal Quran, jadi da'i Quran. Dipulangin lagi ke daerah, bisa jadi entrepreneur, jadi da'i dan jadi pengusaha insya Allah. Nah jadi ini Itu bangunannya. Itu syaratnya lulus SMA. Lulus SMA, hafalan minimal juz 30. Minimal juz 30. Dan alhamdulillah full free, gratis. Banyak orang yang mulai kapan? Mulai tahun depan sudah bisa buka. Tahun ajaran 2021. Dan banyak yang bilang, Ustadz, 300 santri Ustadz, itu biayanya. Antum ini Allah yang ngatur. Ini tahu nggak harga tanahnya aja di Bintaro loh, per meter 20 juta. Wakafnya berapa coba? 5.000 meter, 100 miliar. Tanahnya doang. Jadi kalau cuma 330 santri ya kecil. Allah. 3.000 ya? 3.000. Insya Allah. Nah ini kan kita ke gedung yang tadi udah dibangun, udah 100% selesai. Masjid ini ya? Masjidnya namanya Masjid Al-Fatih. Bukan karena Fatih Karim ya, tapi karena terinspirasi oleh Muhammad Al-Fatih. Iya. Pejuang Muslim. Penakluk Konstantinopel. Nah ini Mas. Alhamdulillah teman-teman, jangan kalah sama Mas Primus ya. Mas Primus menitipkan dananya Allah, beliau wakafkan di sini. Beliau wakafkan ya, doakan. Mudah-mudahan jadi pahala yang mengalir abadi. Mas, ya. Ini amanah antum. Ini investasi akhirat. Merinding saya Mas. Ini soalnya. Amanahnya antum nih. Ayo teman-teman kita lihat ke atas. Insya Allah. Jadi ini asrama putri. Dari Sabang sampai Merauke. Masuk sini jadi hafizoh. Jadi wanita solihah. Karena dari wanita solihah akan lahir anak-anak soleh, anak-anak yang hebat. Kita ke ruang bawah dulu. Yuk kita lihat ruang bawah. Nah. Bismillah. Ini ruang bawah untuk, dari depan. Untuk training. Jadi kalau ada kelas-kelas training, bisa di sini. Allah. Ya. Ini sementara dipakai sholat. Tapi nanti kalau kalau udah selesai, ini bisa ditutup. Jadi ruang training, kelas-kelas kecil. Tahu kalau misalnya ada kajian ya, akbar. Betul. Ini bisa dijebol, bisa 200-an orang. 150 orang. Iya. Bisa. Ya, ini tempat wudhu. Dan tempat komersial kan sebenarnya. Iya, bisa, betul. Kayak misalnya musyawarah kalau pakai kan. Tempat wudhu akhwat. Iya, udah siap. Alhamdulillah. Proper. Kita ke atas ya. Nah, jadi ini masjid, pemandangan kita pembangunan. Nah. Ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Mohon doanya, mudah-mudahan Allah lancarkan pembangunannya, mencetak manusia seutuhnya. Manusia, bukan manusia jadi-jadian. Kita masuk ke dalam, yuk. Ya, bangunannya begini, simple. Simple memang. Simple. Harus nggak usah inilah. Nggak usah banyak gaya. Ya. Yang penting kan keluar dari ruangan ini. Nah.
itu. Ada ini. Ada energi besar. Ada semangat. Ada semangat mau menjadi besar. lebih baik lagi. Nah, itu. Ngapain banyak ilmu, teori, tapi nggak ada implementasi. Nggak ada praktekin. Ya kan? Kita naik ke atas. Teman-teman mau nyusul, ikut wakaf, punya rumah di sana. Rumah di sini mas sebentar. Ustadz Jeffrey udah pulang. Ustadz Hari Mukti udah pulang. Ustadz Arifin Ilham udah pulang. Bentar lagi ada kabar. Mas Primus pulang. Wah kaget kita. Innalillahi Mas Primus. Iya. Ustadz Fatih itu. Karim. Iya Ustadz Fatih Karim meninggal. Ya Allah. Bener iya. Pertanyaannya. Antum bawa apa? Bawa apa? Ya kan? Dan itu siapa pasti itu loh. Orang Islam, Muslim yang pintar kata Rasulullah. Iya. Orang yang paling banyak mempersiapkan kematian. Mempersiapkan kematian. Paling banyak mengingat kematian dan mempersiapkannya. Masya Allah. Itu paling cerdas. Ya. Jadi bukan lulusan Harvard. Bukan lulusan ITB. Bukan. Tapi apa? Orang yang paling cerdas itu ingat mati. Dan mati itu bisa nanti sore. Bisa nanti malam. Kita nggak ada yang tahu. Ya. Tiba-tiba dia datang gimana. Nah ini yang mendorong Chef Haryo juga mengingat kematian. Beliau jantungnya ya ada ujian dari Allah di jantungnya. Ingat mati itu mendorong seseorang beramal soleh sungguh-sungguh. Jadi teman-teman kalau sudah tahu bahwa akan mati. Jadi dan maksudnya pasti, Ustadz Aryo ini, Chef Aryo akan lebih dekat. Lebih cepat mati. Karena dia udah siap tuh. Lihat. Karena lihat. Amal solehnya banyak. Quran surah Al-Araf ayat 7 ayat 34. Masya Allah. Ya, isinya usia bertambah setiap hari. Ajal tidak. Tidak. Iya. Berkurang. Jatah kita. Betul. Makanya nggak ada selamat panjang umur tuh nggak ada. Dia udah selamat berkurang usianya, jatahnya. Berkurang. Jadi kalau misalnya 45 sekarang mungkin dekat ke 45. Allah ya. Saya bisa naik tangga loh. Jantung ya? Iya. Barusan saya bisa naik tangga, semangat. Seharusnya? Ya udah ngos-ngosan. Iya. Masya Allah. Iya jantung, benar. Alhamdulillah ya. Teman-teman ini ya, Masya Allah pelajaran dari beliau. Dan bukan klub lagi, lebih hebat dari klub ya masalahnya. Kan saya udah cerita kenapa. Aduh. Diberikan kesembuhan barusan. Insya Allah. Kalau nggak karena Allah. Aorta aku jebol, Primus. Jebol? Nggak mungkin saya naik tangga itu. Nggak ada terengah-engah, nggak ada. Ya Allah, ya Allah. Sehat. Harusnya operasi dengan nilai 400 juta. Allahu Akbar, benerin di black. Iya, saya udah pasrah nih kalau saya harus mati Duh, merinding saya. Kalau pun saya hidup, saya harus menjadi orang baik. Bantu saya terus. Saya bangga sama kamu. Kamu Waldo sekarang. Masya Allah, Masya Allah. Sudah hati. Ya Allah. Baik. Iya. Kita kenal dari tahun 95 ya. Iya. Waduh. Ya Bang Loni. 25 tahun. Bantu saya menjadi orang baik. Oh sama-sama. Saling mendoakan. Itu. Berdoa di tempat di rumahnya Allah. Di bulan baik lagi. Di bulan baik benar. Di hari baik. Bulan spesial. Insyaallah. Kita mohon doa ya. Bisa. Antum keliling dunia udah gitu ya, ke masjid berat ya. Aneh dulu. Sekarang mari. Itu kayak Coach Ade Novali, ngangkat beban 500 kilo kuat dia. Dia number 1 championship. Tapi kakinya ke masjid nggak bisa. Ya Allah. Orang tuh ya, ngangkat beban. Apalagi kuat. Subuh ya. Subuh weekend lagi. Nah itu. Benar. Dia nolak, tolakan kaki bisa ratusan kintal. Tapi untuk melangkahkan masjid nggak bisa. Itulah hidayah. Mahal loh, antum nggak bisa beli itu. Secara hukum, itu fisiknya sehat, bahkan super. Tapi rohaninya sakit. Nah, gitu. Jiwanya sakit. Ruhiyahnya. Itu bukan kata saya menukil kata ustadz-ustadz. Dan itu begitu sholat subuh, ada kajian, dia akan lihat. Itu lihat bapak yang pakai kursi di ujung, usianya berapa? 77 tahun. Fisiknya sakit. Tapi saya lihat setiap subuh ada. Berarti rohaninya itu sehat walafiat. Dibandingkan yang fisik yang di luar, yang muda-muda. Fisiknya sehat. Iya, fisiknya sehat. Ruhiyahnya sakit. Kayaknya yang harus pertama itu sebelum jasmani ya rohani dulu ya. Ya betul, penyakit hati ya, hasad ya. Begitu berkumpul sama orang baik di mana itu ya di masjidnya Allah, di rumahnya Allah.
iri, rasa kayak begitu, itu kan selalu ini ya Ustadz ya. Setiap manusia termasuk Ustadz pun juga pasti ada uji, manusiawi. Nah kalau udah di kayak begini nih, kayak jauh nih. Makanya harus sering-sering itu. Sering ke masjid. Kuncinya masjid. Bergaul dengan orang-orang soleh. Dan itulah kenapa Nabi bangun yang pertama kali itu masjid. Ketika hijrah, yang dibangun masjid dulu. Karena Nabi tahu semua itu berawal dari masjid. Masjid dulu. Makanya ada 7 golongan di yaumil hisab yang tidak akan dapat naungan kecuali naungan Allah. Salah satunya orang yang hatinya terpaut sama masjid. Bukan berarti marbot ya, tapi orang yang senantiasa cinta sama masjid. Dulu cuma baca-baca aja tuh orang terpaut di masjid, mendengar aja nggak pernah mengalami. Sekarang saya mengalami. Nikmat kan di masjid itu. Paling tidak ya. Maksudnya kalau mau berbagi tips ya, bukan artinya saya yang terbaik, bukan. Kalau kita belum sanggup hadir di masjid, paling tidak jangan ngenyek sama orang-orang yang hadir. Itu dia. Itu, Masya Allah. Jadi dari kecil nih, jadi kalau kita punya anak itu, kan kadang-kadang nih Ustadz nih, inget nggak? Mau kemana? Ke masjid? Salam ya, iya kan? Ngenyek itu ya. Salam ya sama dia. Nggak penting tuh. Bercandanya begitu. Kalau menurut saya itu ditutup nanti. Kalau udah ditutup sama Allah hidayahnya, udah selesai. Ngeri loh. Ngeri. Nggak bisa balik lagi. Tidak sadar dan tidak terasa. Itu yang saya takutin. Amit-amit saya belum sampai di sana. Allah sudah tarik saya dari. Karena mungkin doa orang tua kita. Salah satunya yang itu kita nggak pernah. Justru kalau misalnya ada orang yang mau ibadah, mau mana, mau ngaji, mau ini, kita langsung, walaupun kita belum bisa saat itu, kita harus paling tidak mendoakan diri kita. Kapan kita bisa kayak begitu ya? Begitu. Paling nggak begitu. Kan kayak sekarang kita kan nggak ada niat nih, beban untuk menghafal Quran misalnya. Tapi saya yakin dengan kita itu takjub sama anak-anak penghafal Quran itu insya Allah nanti kita juga dikasih kemudahan hati untuk mengikuti itu. Iya. Yang penting jangan menghina, jangan ngejek, jangan menjauhi. Karena itu udah nutup pintu berarti. Kalau orang udah nutup pintu kan repot. Alhamdulillah kunjungan orang-orang soleh di kanan kiri saya ini luar biasa. Dan terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.